Bisik. Yes, ketemu lagi di Bisik Bincang Musik Sahabat Pilar. Pak Mandika sekarang lagi sama Difki Khalif. Hai Mandika. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Baik. Selamat datang di Cirebon. Cie, ini Terima kita lagi kasih. ada di Grage Hotel, Sahabat Pilar, di Grage Hotel. Dan Bisik Bincang Musik, Difki udah banyak yang tahu lah ya. Banyak yang tahu. Iya nggak sih? Amin. Amin ya. Amin. Udah 3 single loh. Udah 3 single kan? Kalau 3 album mungkin ya. Baru 3 single. Baru 3 single. Kita flashback deh ke awal-awal karirnya Difki dulu. Iya. Sempet lihat vlognya Ariel, Ariel Noah, yang pertama-pertama ini hasil penantian 5 tahun. Penantian 5 tahun. Itu tuh apa sih sebenarnya? Itu kan kayak yang kenalin Difki banget. Iya. Jadi penantian 5 tahun tuh ini maksud gue manggil Bang Ade. Ah ya. Yang maksud Bang Ade itu sebetulnya kan gue memang anak band dulunya. Iya. Karena punya abang ya Ariel Noah gitu ya. Iya. Jadinya gue setiap ngerekam lagu sama teman band dulu pasti ngasih demo gue ke dia gitu. Ah, oke. Tapi didengerin kan sama Dengerin. Ariel? Termasuk Cinta Yang Diam ini adalah single demo gue yang udah gue kasih 5 tahun yang lalu. Oh, oke. Iya, jadi mungkin waktu itu menurut Bang Ade sendiri, gue masih perlu banyak belajar lah gitu. Oke. Jadi nggak semerta-merta dia langsung mentang-mentang gue adiknya langsung ngasih jalan segampang itu aja nggak gitu. Jadi memang dia perlu ini anak harus perlu banyak berlatih lagi, banyakin lagi lagunya gitu, banyak lagi pengalaman manggungnya. Makanya 5 tahun itu cukup menjadi masa-masa penantian yang cukup lama sih gitu. Oke. Jadi si penantian 5 tahun tuh artinya itu. Iya, Itu. iya. Nah, ngomongin tentang Difki sama Ariel Noah gitu. Ada yang bilang, "Wah, ini mah pansos doang nih." Keganggu nggak sih sama Difki sepupunya Ariel gitu? Kalau keganggu ya itu memang nggak bisa dihindarin ya. Ya memang sebelum dia jadi seorang Ariel Noah Ariel Peter Pan, ya gue udah jadi adiknya gitu. Nggak bisa menyalahkan hubungan itu. Cuman gue menganggapnya ini sebagai tanggung jawab lah gitu. Ada tanggung jawab yang gue bawa karena mungkin beberapa kalangan ada yang punya ekspektasi tinggi mungkin. Ada juga yang mungkin skeptis sama apa yang gue keluarkan kayak gue. Jadi lebih ke tanggung jawab aja sebetulnya. Oke. Kalau ekspektasi berarti langsung di-compare tuh. Arielnya aja gini, pasti nih adiknya kayak gini itu nih. Dia mungkin. Iya kan? Iya. Nah, kalau yang skeptis, ya karena skeptis, ya itu balik lagi ya. Paling cuma pansos doang, cuma mentang-mentang adiknya artis besar gitu loh. Iya. Jadi ya lebih melihat gue mungkin yang skeptis tuh kayak lebih dia bisa kayak gini karena dia adiknya Ariel aja gitu. Tapi pernah nyampe nggak sih si omongan itu? Kan netizen kan mulutnya pedes-pedes cuy. Nyampe kalau baca-baca di komen sih pernah. Apalagi di Cinta Yang Diam tuh sebetulnya kalau omong-omongan itu gue udah cukup masang kuda-kuda lah. Waktu Cinta Yang Diam mau dirilis gue udah pasang kuda-kuda untuk istilahnya mentamengi telinga gue dari bisik-bisikan sebelah kiri itu gitu. Tapi yang di luar bayangan gue adalah ketika lagu gue Cinta Yang Diam itu dituduh bahasanya gitu ya, dicap itu adalah lagunya Bang Ariel, bukan lagu gue. Jadi ini kayaknya lagunya Bang Ariel nih, bukan lagunya adenya gitu. Iya. Buang-buangan doang, cuma ditulis itu rasanya. Itu nyakitin tuh. Itu nyakitin. Karena menurut gue dari kecil udah nyiptain lagu. Dari SD bahkan udah nyiptain lagu. Gue punya keterikatan sama lagu gue. Gue sudah menganggap lagu-lagu gue tuh udah kayak anak sendiri gitu. Iya. Jadinya ya sakit dong kalau anak kita diaku-akuin bukan anak kita jadi gitu. Jadi Cinta Yang Diam sebenarnya udah dibikin dari lama. Udah lama. Terus dirilis. Terus ada netizen yang bilang, "Nih kayak ghostwriter gitu kan." Iya. Soalnya mereka bilang kok aransemennya mirip Noah gitu ya. Ya memang gue waktu gue pertama kali buat sama teman-teman band dulu di tahun 2015. Ya memang aransemennya seperti yang teman-teman dengar sekarang. Seperti itu gitu. Jadi kalau memang mirip Noah memang pasti gue punya Noah pasti punya pengaruh lah ya. Karena gue dari kecil telinga gue dimanjain sama lagunya Abang mulu gitu. Pasti punya pengaruh gitu. Oke. Itu kan di akhir 2020 Desember lah ya. Desember. Nah, kalau misalnya kita tarik lagi, tadi sempat bilang
suka musik dari SD, bikin musik dari SD. Waktu SD bikin musik tentang apa? Oh, macam-macam. Tentang matematika. Kan nggak mungkin cinta-cintaan, udah cinta-cintaan dari SD. Waktu SD itu belum bisa main musik. Iya, oke. Cuman memang gue suka nulis. Ada tulisan yang memang sekedar jadi tulisan aja, ada tulisan yang akhirnya jadi lagu yang nadanya gue karang-karang sendiri lewat pikiran gue aja gitu, belum masuk ke instrumen gitu. Lagu apa pas SD? Cinta-cintaan sih emang betul. Udah cinta-cintaan? Ya, itu kelas 5 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD, kelas 4 SD lah pertama. Itu kan gue udah mulai dengerin Peter Pan, Dewa 19, gitu-gitu ya. Ya kayak anak zaman sekarang aja masih SD dengerin. Udah terinfluence kan? Gitu ya. Udah inilah telinganya udah ternoda sama nada cinta gitu loh. Iya bener. Jadi dari SD tuh. Dari SD. Nah, terus kalau belajar musiknya kayak main gitar segala macam alat musik? Belajar musik SMP. Gitar tuh langsung. Gitar. Terus pas ngeband SMP juga? Ya, SMP. Nama band pertama? Waduh, gue lupa band pertama apa ya? Ini nih, buat teman-temannya Difki, dia lupa loh teman. Dulu awal-awal tuh nama bandnya mungkin nama band program sekolah kali. Dulu nama kayak pensi-pensi gitu ya? Gitu. Band pensi ya? Awalnya pensi gitu. Oke. Nah, kalau yang serius yang sampai bikin nama ini, band gue namanya ini nih. Namanya ganti-ganti, personilnya sih nggak ganti-ganti. Namanya ganti-ganti? Mungkin lagi nyari hoki kali. Ganti-ganti mulu namanya. Lagi nyari feng shui-nya apa kali. Iya. Kalau nggak salah, Noah juga sempat punya band namanya Topi, ya kan? Oh iya. Iya, sampai akhirnya ya jadi kayak sekarang gitu ya. Jadi waktu itu juga Difki kayak gitu? Iya, ganti-ganti. Ganti-ganti, oke. Yang paling ingat nama bandnya? Ada, yang terakhir namanya Moeza. Oh, oke. Terus akhirnya penantian tuh 5 tahun tuh si materi disimpan, Cinta Yang Diam dirilis di akhir 2020. Di akhir 2020. Nah, ngelihat respon Cinta Yang Diam kalau Difki gimana? Gimana apa ini coba? Ya kan respon kaget kan macam-macam kan. Gitu ya? Iya. Nggak kaget gua. Karena responnya kayak begini, apa yang dikeluarin Bang Boril biasanya Emang iya sih. Jadi sebenarnya gini, dengan pencapaian Cinta Yang Diam, gue lebih puas dengan pencapaian lagu gue sekarang. Walaupun mungkin secara grafik itu tidak lebih dari Cinta Yang Diam ya. Oke, yang terakhir berarti yang sekarang itu adalah Ratu Drama. Kalau Ratu Drama istilahnya masih on progress lah. Iya, oke. Kalau dibandingin sama yang single kedua aja gue lebih puas sama single yang kedua di Cinta Yang Diam, karena gue merasa di single yang kedua gue punya karya yang betul-betul gue berdiri pakai kaki sendiri gitu. Sebagaimanapun Cinta Yang Diam ya pasti gue syukurin. Iya. Tapi tidak begitu menjadi kebanggaan buat gue sih, memang karena memang ada sosok abang gitu loh. Iya. Pas yang kedua itu yang judulnya Hidup Setelah Kau Pergi. Iya, itu kan berarti emang bener-bener sendirian tuh. Itu udah mulai kerasa tuh. Iya. Perjuangannya segala macamnya, terus progresnya gitu. Dan sekarang udah rilis yang ketiga, judulnya Ratu Drama. Ratu Drama ini katanya lagu lama juga. 2017. Jadi Ratu Drama ini di 2017 itu band gue bubar kan. Oh ya, bubar. Udah punya. Tar dulu, bubarnya dibubarin atau emang ya udahlah lost contact aja gitu. Lama-lama mungkin. Jadi kebetulan beberapa personil gitu ada yang ininya perantau. Oke. Jadi mungkin orang tuanya manggil dari kampung kali, karena di Jakarta kayak nggak ada progres bandnya. Lu mending pulang kampung deh gitu. Nak, mudik nak. Gitu. Terus yang lain juga udah mulai setengah hati mungkin. Jadi ya tinggal gue sendiri yang di musik. Akhirnya gue mempertimbangkan untuk plan B-nya apa ya gitu loh. Tapi gue tetap harus bertahan di musik gitu karena passion di sini. Nah, udah akhirnya gue tercetuslah ide, berarti plan B gue adalah jadi solois. Oke. Nah, Ratu Drama ini adalah lagu yang gue ciptakan pertama kali ketika gue sudah memutuskan untuk menjadi solo. Kalau seandainya gue ngebuat lagu yang warnanya bukan band, kayak gimana ya? Nah, di Ratu Drama inilah titik baliknya gitu. Oke, titik baliknya di Ratu Drama ini nih. Kayaknya gue solo. Tapi kan jauh banget tuh 2017 ke 2021 yang bikin lama. Yang bikin lama panjang. Sebetulnya di 2018 sempat vakum ngeband. Sempat vakum ngeband. Ya ada beberapa kesibukan lah di luar musik. Di 2019 akhirnya baru bisa
ketemu tuh sama Bang Ariel ya. Iya. Waktu itu kebetulan dia lagi ngegarap lagu yang album sekarang. Yang susah tuh apa keterikatan gitu lah. Iya. Terus dan kebetulan gue lagi di Bandung, lagi liburan di Bandung, di rumah dia. Dia pulang ke Bandung untuk ketemu sama produser Kang Capung. Iya. Dia ngajak gue untuk ngeliat dia proses rekaman di rumahnya Kang Capung. Akhirnya tiba-tiba muncul aja gitu inisiatif dari si abang, Kang dengerin nih lagu adek gue nih gitu, didengerin sama Kang Capung. Yang pertama kali dengerin Cinta yang Diam. Oke. Diceritain lah apa latar belakang gue sebagai apa tuh main band gini-gini, sekarang udah nggak ngeband lagi, pengen solo nih Kang gini-gini. Alhamdulillah dapat respon dari Kang Capung. Lalu mulai Bang Boril mulai memperkenalkan gue ke keluarga besar Musika. Iya. Alhamdulillah dapat respon bagus. Cuman PR-nya adalah musik gue dulu terlalu mirip Noah. Dan Musika tidak mau membangun talent yang warnanya sama gitu. Mirip gitu ya. Udah ada Noah gitu kan. Jadi Musika ngasih gue PR tuh. Kami istilahnya Musika nantang gue untuk bikin lagu yang memang betul-betul keluar dari jalurnya Noah. Oke. Waktu itu gue buat 12 lagu. 12 lagu? Banyak dong. 12 lagu, salah satunya Ratu Drama. Ada beberapa lagu lama, ada beberapa lagu baru yang gue khususkan untuk ngasih ke Musika. Dari 12 lagu itu, ada 8 bulan gue di rumah. Bikin lagu? Bikin lagu full aransemennya. Oke. Sendirian. Bisa dibilang betul-betul keluar dari mana Noah. Referensi macam-macam, dari mana aja. Akhirnya dari 12 lagu itu dipilihlah sekitar 4 atau 5 lagu untuk kita produksi di tahun-tahun awal. Gitu. Oke, salah satunya tuh Ratu Drama tuh. Ratu Drama, jadi Ratu Drama tuh mulai masuk, gue tuh mulai kerja bareng sama Kang Capung di 2019. Ya juga tetap lama juga ya prosesnya. Kenapa lama? Karena memang di Kang Capung kita bukan rekam Ratu Drama doang. Kita ada ngerekam materi Ijazah Kau Pergi, Ratu Drama dan lagu-lagu yang lain tadi. Yang lain tadi udah kita rekam, jadi memang prosesnya agak lama. Ya lagi nabung materi lah. Gitu. Iya. Nanti tinggal pas perlu kita keluarin stoknya. Oke. Nah, si Ratu Drama ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya? Ratu Drama ini ceritanya tentang sudut pandang laki-laki. Sudut pandang laki-laki yang merasa jenuh, dia protes sama si ceweknya. Karena dia lihat kemesraan dia dan si pasangannya tersebut terlalu diumbar-umbar. Yang dimana kemesraan yang ada di sosial media tuh palsu gitu. Oh ya, oke. Iya, karena kan tau lah ya, orang posting ke sosial media 20 foto diambil, yang diposting cuma 1. Terus dengan caption gombal-gombal gitu. Iya bener. Cuman setelah si ceweknya ngeposting, mereka malah berantem setelahnya gitu loh. Oh iya, itu berarti inspirasi dari sendiri dong? Enggak sendiri justru. Oh, enggak sendiri? Yang Ratu Drama ini bukan pengalaman sendiri. Bukan pengalaman pribadi? Ini dari pengamatan gue lewat hubungan teman-teman gue gitu. Oh, oke. Jadi ceritanya kurang lebih kayak gitulah ya, sudut pandang laki-laki ke hubungan yang emang kadang-kadang di sosial media kayak gitu tuh, ya. Jadi, tapi walaupun emang kadang-kadang orang juga setiap lagu kan pasti ketika dengerin pasti ada yang beda-beda kan, mengartikannya gitu ya. Itu bebas sih ya buat pendengar. Tapi kalau Devky sih ceritanya kurang lebih kayak gitu ya, si Ratu Drama. Kalau secara gamblangnya seperti itu, tapi kalau pesan tersiratnya ada. Apa? Ya mudah-mudahan lagu ini bukan bisa diadaptasikan ke hubungan sepasang kekasih aja ya. Gue pengen lagu ini bisa general, mungkin bisa mewakili cerita kita tentang kepasangan, maksudnya teman, sahabat, orang tua gitu. Karena yang gue lihat sosial media ini akhirnya agak mendinginkan kehangatan di dunia nyata kita gitu. Contoh kayak sih bener sih. Kita lagi ngumpul gitu ya sama keluarga, lagi arisan mungkin atau lagi reunian sekolah dulu. Pasti nggak jarang kita ngeposting karena kita lagi reunian nih atau lagi apa. Iya, bener. Setelah kita memposting kehangatan itu di sosial media, yang terjadi adalah kita malah gini masing-masing. Iya, padahal kan itu momennya kumpul tuh. Nah, jadi kurang bisa memanfaatkan kebersamaan. Jadi orang lebih banyak drama di sosial media gitu dengan segala macam gimmick di sosmed gitu. Ya. Ternyata pas di dunia nyata real life-nya malah dingin aja gitu. Main air gitu. Tapi emang ya gitu sih ya. Ya iya. Emang kayak gitu sekarang kayak gitu. Tapi ya itu sih kayak emang
harusnya udah mulai ada perubahan sih. Terus mungkin salah satu juga dampak sosmed juga, karena kita sering kali ketika merasa hari ini kayaknya bukan hari yang mengenakan buat kita gitu, kayaknya hari ini, aduh lagi banyak masalah atau pikiran lagi ruwet gitu ya. Kita buka sosial media, melihat kehidupan teman-teman kita yang mungkin lebih bahagia. Kelihatannya. Itu bisa unlock tuh. Iya, bener, bikin down banget. Waduh. Itu kita bisa jadi orang yang paling drama di hari itu. Oh, iya? Kita bakal merasa, gue orang paling sial nih hari ini. Orang paling miris lah hari ini gitu-gitu. Iya. Orang lain lagi jalan-jalan sama ceweknya, gue sendirian di kamar. Rumah, gitu. Malam minggu contohnya gitu. Jadi itu lagi dampak sosmed juga yang mau gue angkat di lagu Ratu Drama ini. Gitu. Oh, oke. Jadi emang kayak message-nya yang pengen disampaikan cukup banyak sih, cukup banyak gitu. Nah, kalau si video musiknya juga seru sih. Video musiknya juga seru. Itu kayak di awal-awal scene tuh Difky kayak jadi barista gitu kan? Barista. Tadi sih sempat lihat kalungnya masih dipakai. Iya kan sih, kalung yang sama gak sih? Yang di video? Oh, ini bukan kalung. Oh, bukan. Ini gantungan masker. Gantungan masker, kirain kalung. Nah, itu kan kayak emang si progresnya dibikin semateng mungkin dengan konsep yang kayak gitu. Difky di awal-awal jadi barista, sampai kayak akhirnya justru di dalam dramanya itu Difky juga kayak yang ada di kisah itu gitu. Iya kan? Jadi ceritanya apa sih secara konsep? Secara konsep sebetulnya waktu itu tuh kita lebih banyak menyerahkan sama clipmakernya aja sih, Kang. Karena gue baru selesai isoman. Oh, waktu itu? Mikir pun udah pusing gitu. Jadi, dan deadline penggarapan video harus secepatnya. Oh, ada deadline tuh waktu itu? Karena sebetulnya Ratu Drama ini harus rilis bulan, jadi kan kalau kita tuh strateginya, karena Ilusi Setelah Kau Pergi, single kedua itu di Februari. Berarti 3 bulan atau 4 bulan. Harusnya udah rilis tuh Ratu Drama. Harusnya udah stok baru gitu lagu. Berarti kan kalau Februari, Maret, April, Mei. Iya. Juni lah paling telat. Juni kita udah persiapan sebetulnya. Udah ini ternyata ya PPKM. Gue pun jadi penyintas gitu, kena Covid. Ya sudah akhirnya semua jadi diburu-buruin. Jadi kita kemarin tuh sebetulnya cuman kalau proses menyampaikan ide kita, biasanya kan kalau dari kita tuh tim musika biasanya nanya ke gue, Div, lagu ini apa sih, pesannya apa sih, sebenarnya pesan di baliknya apa gitu ya. Lalu dari tim baru disampaikan lah ke clipmakernya gitu, mereka yang masak. Paling ada beberapa scene atau beberapa poin yang kita revisi lah gitu, yang gak sesuai mungkin apa, tapi selebihnya emang konseptornya sih clipmakernya. Jadi kan si ceritanya emang dibikin senyambung mungkin kan sama si lirik lagunya gitu ya, tentang sepasang kekasih yang ceweknya kayaknya drama banget, dikit-dikit foto, dikit-dikit video ya kan. Nah, yang seru itu penggarapannya lama nggak sih? Penggarapannya singkat. Sehari paling? Setengah hari. Setengah hari doang? Jadi kita mulai on cam tuh jam 11 siang. Maghrib udah selesai. Oh, cepet dong. Kalau take-nya cepet ya? Cepet dibandingin Ilusi kan, kalau teman-teman lihat yang video klipnya yang single kedua itu cut-nya banyak. Terus tempatnya juga ada di sini. Kalau Ratu Drama nggak terlalu inilah. Paling cuma berapa ini tempat lah gitu. Oke. Nah, tapi yang seru adalah si pesan Ratu Drama tuh kayaknya nyampe banget gitu ke si penonton si video musiknya gitu, termasuk gue karena ya itu Ratu Drama si perempuannya kayak sangat dominan di media sosial gitu ya. Terus di akhir scene ada gimmick, lagu udah selesai, handphone Ratu Dramanya nelpon. Itu properti handphonenya siapa? Properti dari PH. Itu pesan yang pengen disampaikan apa dari scene terakhirnya? Oh, ini sebetulnya ada banyak apa ya, ide bermunculan sebetulnya. Tadinya tuh justru, jadi kalau secara proses penggarapan ide kreatifnya ini agak alot untuk di scene terakhirnya. Tadinya gue mau ngebuat nih agak ribet. Scene terakhir ya, jadi kayak macam-macam tadi idenya. Jadi kayak gue pengen tadi itu kayak ada sebuah simbol, sebuah simbol yang gue nggak tahu simbolnya apa, tapi setidaknya ketika orang melihat itu bisa menjadi gini loh. Si simbol ini menjadi alat untuk
si Ratu Drama ini mencari korbannya gitu. Ketika gue istilahnya di ending videonya gue udah pergi, simbol itu akan diambil lagi sama si Ratu Drama itu dan dia bakal mencari tumbal berikutnya. Wih, di tumbal dong. Cuman itu macam-macam idenya. Akhirnya kita rembukin lagi. Terlalu apa ya, mungkin terlalu ribet kayak gimana, gue atau pertimbangannya tim waktu itu. Jadi dibuat simpel aja gitu. Tapi justru si yang simple ini, menurut gue, si message-nya tuh sampai banget gitu. Ketika ada scene handphone, terus berdering, terus kayak, oh oke, Ratu Drama gitu. Itu kayak yang nyampe banget. Buat Sahabat Pilar juga harus banget sih nonton video musiknya Sahabat Pilar. Karena emang keren banget secara alur ceritanya. Terus juga, kalau emang penasaran scene terakhirnya kayak gimana, emang harus ditonton sih Sahabat Pilar ya. Biar message-nya juga sampai banget. Kan kayak, mungkin kalau dari, gue mengartikan sendiri ya, ya tentang laki-laki memang udah betul-betul jenuh banget gitu loh. Sementara si cewek tetap masih maksa untuk bersama gitu. Dianya udah kepalang jenuh lah gitu istilahnya. Iya. Jadi kan secara konsep udah selesai, viewers juga banyak ya? Alhamdulillah. Iya, banyak juga kan. Berarti single 1, single kedua, single ketiga. Nah, apa yang masing-masing bikin beda si prosesnya, termasuk si Ratu Drama? Padahal kan udah di stok ya? Prosesnya? Kalau Cinta yang Diam sih nggak terlalu banyak proses. Nggak terlalu ribet. Jadi gini, Cinta yang Diam ini di luar dari lagu yang tadi gue bilang jadi Cinta yang Diam tuh di luar. Jadi kita tuh udah ngebuat yang tadi 12 lagu itu. Cinta yang Diam tuh di luar dari 12 lagu itu. Oh, oke. Karena awalnya Cinta yang Diam itu tadinya mau dibeli sama Noah. Maksudnya Noah aja yang bawain, bukan gue gitu. Oke. Cuma nanti paling pencipta Difki gitu. Tapi si Abang agak sedikit menyayangkan kalau Cinta yang Diam ini harus dibawain sama Noah tanpa ada guenya gitu. Jadi dia makanya ngajak gue untuk duet. Nah, ide itu muncul ketika gue lagi ngerjain yang 5 dari 12 lagu ini di Kang Capung. Jadi ketika label sudah ingin membentuk gue, Div, lo keluar dulu deh dari One Noah. Kita udah buat musik seperti ini. Akhirnya muncul ide di tengah jalan, Bang Ade mau, Div, bawain Cinta yang Diam sama gue, tapi pakai aransemen band lo yang dulu. Persis aja, disamain aja. Jadi kita istilahnya udah ada materinya sebetulnya, jadi tinggal rekam ulang aja secara persis itu. Kalau Setelah Kau Pergi, prosesnya, ini sebetulnya lebih banyak drama nih. Sebetulnya awal penggarapannya temanya bukan itu. Tema lagunya. Judul lagunya pun juga bukan Setelah Kau Pergi. Secara mood ceritanya justru awalnya adalah lagu yang menceritakan seorang yang ingin pergi dari kekasihnya sebetulnya. Jadi moodnya seperti Ratu Drama. Dia kayak udah jenuh sama pacarnya. Kita udah buat lagunya, udah sampai ke proses mixing. Masuk PSBB waktu itu. PSBB. Karena kita istilahnya diundur semua, jadwal dirumahkan semuanya. Gue balik ke Jakarta, muncul ide baru lagi dari gue maupun tim. Waktu itu dari Bu Acin di Musika bilang, Div, coba lagunya dibuat lebih ngebucin lagi. Waduh. Kita udah masuk proses mixing ya? Udah di mixing nih padahal ya? Udah masuk proses mixing, tiba-tiba disuruh ubah tema lagi. Untuk PR buat gue tuh. Cuman tapi tantangan buat gue. Gimana cara ngebuat lagunya tetap, apa ya, menurut gue tuh gini, lagu yang kita ciptakan, ketika kita dapat inspirasi dari yang di atas gitu ya, lirik yang keluar dengan tidak sengaja, secara moodnya itu pasti berbeda gitu. Ketika gue menciptakan mood yang lagunya ingin meninggalkan seseorang, justru gue sekarang merubah mood dengan nada yang seperti itu, mood yang ingin justru malah nge-begging, memohon gitu. Itu tantangannya kalau Setelah Kau Pergi. Kalau Ratu Drama secara proses mungkin karena ini ya, gue tidak biasa membuat lagu seperti ini di luar zona nyaman gue kan. Jadi mungkin lebih ke perdebatan keidealisan gue aja sebetulnya. Antara idealis dan ngikutin apa pasar. Ngikutin yang dimauin orang gitu ya. Itu drama-dramanya lah ya. Drama-drama di 3 single itu. Dan di Bisik itu kita selalu punya fun fact. Sebenarnya harus bisik-bisik. Boleh. Bisik. Boleh nggak sih dibisikin sedikit buat Sahabat Pilar? Fakta yang mungkin belum banyak yang tahu tentang Difki. Apa aja lah, random aja. Contohnya coba. Contohnya,
Kalau gue, fakta menarik tentang gue, kalau siaran pagi itu nggak pernah mandi. Ini nggak mandi sih? Ini nggak mandi berarti? Kan ini bukan siaran pagi dong. Iya. Kalau gue... Kok jahat ya? Ngejebak jatuhnya ini. Kalau gue fun fact gue apa ya? Apa? Yang berhubungan tentang apa nih? Banyak soal gue. Random aja, random. Musik aja, musik deh, musik. Setelah musik aja ya, benang merahnya musik. Iya. Berapa hal? Satu aja. Bingung di satu nih. Satu. Fun fact-nya, gue bingung kok, Kang. Saking banyak kan? Saking banyak apa saking nggak ada? Enggak, saking banyak dan saking tidak menariknya gitu. Harus menarik. Jadi makanya bingung. Satu aja. Fun fact-nya adalah, kalau gue cadel, pada tahu ya gue cadel ya? Iya, bener. Nggak bisa ngomong R ya? R-nya nggak terlalu jelas gitu. Sebenarnya bisa, cuman nggak terlalu jelas. Nyaru lah gitu. Iya, nyaru gitu ya. Iya, bener itu. Ya. Tapi kayaknya orang kalau ngomong tahu kok gue cadel. Tapi kan belum ada yang berani bilang gitu. Oh, banyak. Jadi itu bisiknya, sahabat Pilar ya. Oke, terima kasih Divki udah ngobrol-ngobrol di Pilar Radio di Bisik Bincang Musik, dan buat sahabat Pilar juga jangan lupa buat like, komen dan juga subscribe YouTube channelnya Pilar Radio, sahabat Pilar. Dan Bisik Bincang Musik.